guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau ngebahas masalah-masalah bayi dengan keluhan muntah. Nah, pasti nih kita atau teman-teman di rumah mungkin pernah mendapati bayi muntah secara tiba-tiba, atau ketika tengah malam muntah, atau ketika setelah menyusui muntah tiba-tiba. Nah, pastikan aneh nih, apa sih penyebabnya? Gimana kita cara mencegah dan menanganinya? Bingung kan kalau misalnya kita harus menghadapin bayi dengan masalah seperti itu? Nah, aku kasih tahu berbagai hal mengenai muntah ini, permasalahan muntah ini melalui KIE yang akan kita simak di video selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya dengan Bidan Nena yang bertugas pada siang hari ini. Ibu benar dengan Ibu Ayu? Ya betul. Ya, membawa anak pertamanya ya Bu ya, yang kemarin 1 bulan yang lalu lahir di sini ya? Ya, anaknya perempuan ya Bu ya? Gimana Bu keadaannya sekarang? Oh iya Bu, kebetulan anak saya ini dari semalam muntah-muntah ya Bu. Tapi tidak berhenti gitu, cukup sering muntah-muntah dan saya keluar dapur Oh iya, berarti cukup sering dan cairannya kuning tapi tidak terlalu pekat ya. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana terkait dengan keluhan yang anak Ibu rasakan. Kemudian kemungkinan anak Ibu ini mengalami muntah-muntah. Nah, penyakit ini sebenarnya biasa terkena kepada bayi-bayi, apalagi di usia yang cukup muda seperti baru 1 bulan ya, seperti anak Ibu ini. Nah, muntah ini merupakan proses refleks yang sangat terkoordinasi Bu, yang mungkin didahului dengan peningkatan air liur. Nah, sebelum muntah-muntah, bayi Ibu air liurnya banyak ya Bu ya? Ya, nah setelah itu berarti langsung muntah-muntah ya? Nah ya, kemudian penyebab muntah-muntah ini sebenarnya ada beberapa Bu. Yang pertama itu bisa dilihat dari sifatnya. Nah, kalau tadi sifatnya kan terus-menerus ya cairannya tapi tidak pekat juga, itu kemungkinan disebabkan oleh obstruksi esofagus. Nah, itu kemungkinan permasalahannya Bu. Tetapi ketika anak muntah-muntah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, cuci tangan dan sterilkan botol sebelum membuat susu untuk mencegah masuknya kuman atau bakteri. Ini sebagai pencegahan Ibu ketika Ibu merawat adik bayinya. Nah, Ibu di sini adik bayinya menggunakan botol susu dengan susu formula atau dari Ibu langsung? ASI ya. Kalau ASI ini memang pertama itu memang tetap cuci tangan dulu ya Bu ya, sebelum memegang adik bayinya. Kemudian dibersihkan dulu bagian payudaranya, terutama bagian putingnya, supaya adiknya juga tidak terundang kuman Bu. Nah, jadi tidak tidak mengundang muntah gitu Bu. Yang kedua ini kemungkinan terjadinya muntah itu karena adik tidak disendawakan setelah minum susu. Maka dari itu, setelah minum susu ini adik perlu disendawakan. Jadi caranya itu adiknya diangkat ke sebelah sini dengan punggungnya di sebelah sini kan, adiknya ke sebelah sini, kepalanya sebelah sana, dibalik ke sebelah sana, kemudian ditekuk-tekuk sebentar gitu. Nah, sampai adiknya bersendawa. Kemudian yang selanjutnya itu berikan susu pada bayi secukupnya dan pada waktu yang tepat. Jangan memberikan susu saat bayi sangat lapar, karena ketika bayi lapar ini adik otomatis terburu-buru Bu minum susunya, dan kemungkinan terlalu banyak meminum susu maka dari itu timbullah muntah. Dan selanjutnya ini pada waktu menyusukan bayi dengan dot, tapi kan di sini tidak memakai dot ya Bu ya. Nah, usahakan juga sampai nanti ya tidak menggunakan
menggunakan dot gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya nanti menggunakan dot, usahakan nipple dotnya itu masuk seluruhnya di dalam mulut bayi dengan posisi tegak lurus dengan mulut bayi. Hal ini akan mengurangi masuknya udara ke perut bayi. Maka dari itu juga bisa menghindarkan dari muntah tadi. Kemudian setelah menyusu ini, biarkan adik bayinya itu berbaring Bu selama sekitar 10 menit, baru sendawakan. Jadi jangan langsung setelah nyusu langsung sendawakan, karena mungkin aja jadi tertekan muntah lagi. Jadi dibaringkan dulu 10 menit baru sendawakan seperti tadi caranya. Nah, seperti ini kan tadi adik bayinya muntah berlebih ya Bu ya. Ini memang perlu diperiksakan lebih lanjut lagi. Untuk ini nanti saya akan coba resepkan obat untuk adik bayinya. Ketika nanti 2-3 hari ke depan adiknya tetap muntah-muntah, silahkan ibu datang kembali ke saya, supaya kalau misalnya nanti saya tidak bisa mengatasi, segera saya rujuk ya Bu ya. Begitu Bu, apakah ibu memahami apa yang saya sampaikan? Paham Bu. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Tidak ada. Baik Ibu, terima kasih atas bimbingannya. Untuk obatnya nanti ya Bu ya bisa diambil ke depan. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Semoga ada yang dalam kasih Ibu. Ya. Oke teman-teman, sudah kita simak video tentang KIE mengenai bayi dengan permasalahan muntah. Nah, teman-teman boleh banget nih cari referensi-referensi yang lengkap dari sumber yang terpercaya ya tentunya mengenai permasalahan muntah pada bayi ini. Thanks for watching.